Tidak puas dengan demo aksi yang pernah dilakukan di depan kantor Polres Aceh Singkil, tidak lama kemudian, 11 Agustus tahun 2022, LSM Alam Aksi kembali gelar demo aksi di depan kantor Polres Aceh Singkil. Dugaan illegal logging yang dilakukan oleh terduga Hasanuddin Aritonang, Ketua DPRK Aceh Singkil dari Partai Golkar, dipertanyakan oleh LSM Alam Aksi bagaimana kelanjutannya. Aceh Singkil 1. Mendesak Ketua DPRK Aceh Singkil agar segera mengundurkan diri dari jabatannya karena diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. 2. Mendesak Badan Kehormatan Dewan untuk memberikan sanksi tegas terhadap Ketua DPRK Aceh Singkil. Mendesak Kapolres Aceh Singkil agar melakukan peninjauan kembali terkait dugaan illegal logging yang dilakukan yang diduga melibatkan Ketua DPRK Aceh Singkil. Hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup rakyat Aceh Singkil, hidup. Baiklah kawan-kawan, hari ini kita kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Polres Aceh Singkil, yang dimana pada sebelumnya kita sudah melakukan aksi yang serupa terkait permasalahan yang sama, di mana adanya dugaan keterlibatan Ketua DPRK Aceh Singkil yang menggunakan kayu untuk pembuatan kapal yang diduga diambil dari hutan produksi. Pada minggu yang lalu kita melakukan aksi unjuk rasa, di mana aksi kita tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Polres Aceh Singkil. Kita sangat menyayangkan hal tersebut. Namun melalui sebuah media, Bapak Kapolres Aceh Singkil menyikapi bahwasanya menyebutkan bahwa kasus yang diduga melibatkan Ketua DPRK Aceh Singkil dinyatakan sudah dihentikan dengan alasan bahwa SPDP sudah ditolak oleh kejaksaan. Dan alasan yang kedua menyebutkan bahwa hutan kayu yang diambil untuk pembuatan kapal tersebut disebutkan di Desa Sebatang berdasarkan kesaksian ahli. Ini yang menimbulkan pertanyaan kepada kita. Kalau sebenarnya saya sampaikan di sini, saya lahir tahun 1995 dan hari ini 2022. Saya lahir di KTP saya tidak pernah domisili saya pindah dari Desa Sebatang. Saya asli kelahiran Desa Sebatang. Sepengetahuan saya tidak pernah ada, sampai hari ini tidak ada bahwasanya kayu yang disebutkan yang bisa digunakan untuk pembuatan kapal tumbuh di Desa Sebatang. Betul. Kalau memang sebenarnya kayu tersebut diambil di Desa Sebatang, di mana tempat pengambilannya? Tolong sampaikan kepada kami, tunjukkan di mana tempatnya. Betul. Jadi di sini kami mendesak pada Kapolres Aceh Singkil agar memanggil kembali saksi ahli yang menyebutkan bahwa kayu tersebut diambil di Desa Sebatang, karena kami duga itu adalah kesaksian palsu. Betul. Tolong hadirkan kembali Bapak Kapolres Aceh Singkil. Tolong hadirkan saksi ahli yang menyebutkan kayu tersebut, bahwa kayu tersebut diambil di Desa Sebatang. Karena kami mengetahui di Desa Sebatang tidak ada kayu tersebut, yang ada hanya kelapa sawit dan beberapa pohon-pohon kecil. Untuk itu, agar tidak menimbulkan tanda tanya dan masyarakat berspekulasi liar, kami mendesak agar Kapolres Aceh Singkil memanggil kembali saksi ahli yang menyebutkan hal tersebut, agar masyarakat tidak menimbulkan spekulasi liar. Kita hidup di negara Indonesia, yang dimana Indonesia adalah negara hukum, yang dimana seluruh rakyat maupun penjabat sama di mata hukum. Betul. Tidak ada istilah tebang pilih. Jika memang salah, ya tindak tegas. Jangan ada terkesan dilindungi. Kita hanya berharap bahwasanya hukum ditegakkan seadil-adilnya. Jangan hukum hanya tajam kepada rakyat kecil, namun tumpul kepada para penjabat dan elit politik. Kita berharap
Kapolres Aceh Singkil sebagai lembaga penegak hukum di Aceh Singkil memberikan kepercayaan bahwa Kapolres Aceh Singkil bisa menegakkan hukum dengan secara yang adil di Aceh Singkil ini. Dan kami berharap di sini kami menyampaikan tuntutan agar Kapolres Aceh Singkil melakukan peninjauan kembali terkait kasus dugaan illegal logging yang diduga melibatkan Ketua DPRK Aceh Singkil. Gimana? Sehat. Apakah sebagai negosiator? Jadi kami terima unjuk rasanya, memberikan aspirasi unjuk rasa di Mapores dimanapun di muka umum. Abang kami tanggapi dengan baik dan kita laksanakan dengan tertib ya. Jadi apa aspirasi si mahasiswa semua datang, tujuannya apa? Lebih bagus kita bicarakan. Untuk apa kita banyak ngomong di panas-panas, keputusan tujuan kemari, apa yang dituju kita harus dapat, kan gitu. Apa yang mau dibicarakan, yang mau diselesaikan masalahnya itu harus. Jadi ya, kami pun memilih cara untuk melakukan aksi unjuk rasa ini di bawah terik panas matahari kayak gini, supaya publik tahu kemana sudah permasalahan kasus yang sedang melibatkan, yang diduga melibatkan kepada DPRK. Jadi untuk sebelumnya, Abang sebagai negosiator dari Polres Aceh Singkil, untuk kasus yang masalah illegal logging dari Ketua DPRK, lebih baik yang mengetahui aja lanjut, kita berhadapan langsung minimal Kasares ya. Nanti apakah pimpinan kita sampaikan dulu di sini yang pegang kasusnya kan dari Reskrim. Mending auditnya langsung sama Kapolres, langsung. Ya maksudnya kalau misal Kapolres untuk menanggapi aksi kami kemarin tidak bisa. Mana? Atau perwakilan yang memang menangani permasalahan illegal logging ini yang melibatkan, yang diduga melibatkan. Mending kalian langsung tatap muka sama Bapak Kapolres. Jadi gini, tanyakan langsung. Kalau memang sebenarnya nggak bisa ditanggapi, ya biar kami. Bukan masalah nggak ditanggapinya. Bukan nggak ditanggapi sekarang. Sekarang kalian itu kan aja audiensi langsung sama Gini, Pak, Kapolres. kami melakukan aksi. Kalau memang kalian nggak mau audiensi sama Bapak, ya silakan. Ya, Kita ambilkan yang terbaik daripada kalian sini panas-panasan. ya gini, Mending Bang, langsung audiensi sama Kapolres. kami di sini melakukan aksi unjuk rasa, Bang. Udah, ya ini kan perwakilan kami. Jadi kami mau aksi unjuk rasa kami ditanggapi ya di sini, karena kami di sini menyampaikan aspirasinya. Iya. Kalau memang tidak bisa disanggupi atau ditanggapi, mungkin karena panas matahari tidak bisa turun kemari untuk menanggapi, ya udah kami pindah panas matahari. Nah, jadi gimana, Pak? Kita mengambil. Kita kan nggak mau kita ngapain kalian capek-capek bokor-bokor Intinya masalah, intinya memang gitu, udah Mas. kayak gitu jalannya. Ada, kan gitu, Pak. Karena nanti setelah ada unjuk rasa, istilahnya aksi kalian ini mahasiswa, ujung-ujungnya juga kan kita ngambil keputusan kenapa mesti ada di panas-panasan. Kalau ada tempat dingin, kita tinggalkan tempat panas. Diceritakan di tempat dingin. Itu yang semua permasalahannya di mana-mana pun. Intinya tidak bisa di ya, kalau memang kalian nggak mau audiensi sama Bapak Kapolres, silakan. Kalau yang udah selesai mau kemana? Bukan yang kami lanjut aksi. sekarang kami dari pihak polisian menerima kalian sebagai mahasiswa ya, aliansi mahasiswa. Jadi pimpinan di Polres ini menerima, tapi kan tujuannya kan untuk memberikan keputusan kasus Ketua Golkar ya, Ketua Golkar. DPRK. Silakan kalau kayak gitu. Baiklah kawan-kawan, kita sudah dengar sendiri bahwa tanya pihak perwakilan tidak ada yang bisa menyanggupi untuk Kami sabar ya kami dulu, Bang. Bukan yang kami. Coba. Hangat dok. Udah ada fotonya. Gak masuk ke saya juga lah. Nama Zakirun Bancin, Bang, sebagai Ketua DPD Alam Aksi. Ini aksi yang kedua ya. Pada sebelumnya kami sudah melakukan aksi unjuk rasa mengenai kasus dugaan
keterlibatan Saudara Hasanuddin Aritonang selaku Ketua DPR Aceh Singkil, yang dimana diduga terlibat masalah pembuatan kapal atau bot yang kayunya diduga diambil dari hasil hutan produksi. Jadi di sini kami melakukan aksi unjuk rasa lanjutan menanggapi pernyataan dari Bapak Kapolres melalui pada waktu aksi pertama, di mana Bapak Kapolres menyebutkan melalui sebuah video yang disampaikan tadi. Baik ya, jadi sesuai dengan laporan dari pelapor atas nama Pak Burhanuddin ya, bahwa kami menerima laporan pada tanggal 3 Desember 2021 tentang adanya tindak pidana perambahan hutan, ya, pengerusakan hutan atau yang dikatakan dengan illegal logging. Namun demikian, setelah kita proses penyidikan, ya, ternyata SPDP yang kami kirim kepada kejaksaan itu dikembalikan karena waktu yang sudah melewati dari batas waktu yang ditentukan. Ya, dalam undang-undang kehutanan di sana sudah ditentukan waktu proses penyidikan adalah 60 hari. Bila mana kurang, penyidik dapat menambah 30 hari, jadi 90 hari. 90 hari itu waktu untuk proses penyidikan sampai dengan berkas itu diserahkan kepada kejaksaan. Namun dalam perjalanan kasus ini ternyata waktu itu tidak bisa tercukupi, ya. Waktu itu melebihi dari 90 hari karena ada beberapa rangkaian proses kegiatan yang harus dilakukan karena ini diduga melibatkan seorang pejabat, ya, sehingga proses birokrasi itu harus ditempuh, ya. Kita harus melalui izin kepada Polda mengizin kepada provinsi, ya, untuk diizinkan pemeriksaan terhadap pejabat tersebut, ya, sehingga proses itu makan waktu yang cukup lama, ya, sampai dengan kami menerima surat perizinan untuk dilakukan pemeriksaan, ya. Jadi waktu itu melewati dari waktu yang proses penyidikan, ditambah lagi ternyata titik koordinat dari barang bukti yang diduga diambil dari kawasan hutan ternyata di sana di luar dari kawasan hutan, ya. Hasil dari pemeriksaan dari saksi ahli dari KPH kantor kehutanan, ya, wilayah Singkil Subuh Salam, bahwa itu koordinatnya di KPH wilayah 6 Aceh, titik koordinatnya di luar dari, tidak termasuk dalam kawasan hutan, sesuai dengan keterangan dari saksi ahli terutama dari KPH, ya. Gitu. Nama saksi ahlinya siapa, Komandan? Ya, saksi ahlinya di sini sesuai surat, ya, surat kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, ya, titik koordinat bahwa lokasi dengan hasil titik koordinat tersebut di atas berada di Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meria, Kabupaten Singkil, dan lokasi tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan. Nama saya Buyung Bancin. Bapak warga dari mana, Pak? Dari Sebatang. Menurut saya, Pak, terhadap pernyataan Bapak Kapolres tentang kayu yang digunakan oleh Ketua DPR Aceh Singkil yang ada di Kampung Sebatang itu, menurut saya tidak benar itu, Pak. Menurut saya itu tidak benar, ya, karena di wilayah kita ini sama sekali tidak ada lagi kayu sepanjang sampai ukuran 18 meter. Semua di daerah kita ini, di wilayah kita ini semuanya perkebunan kelapa sawit. Itu yang saya ketahui, Pak, di sini. Karena saya tinggal di Sebatang ini hampir 20 tahun. Tidak ada lagi sepengetahuan saya batang pohon atau batang kayu sebesar ataupun sepanjang itu di daerah kita lagi, Pak. Kalau memang betul kayunya, Pak, dari Kampung Sebatang, tunjukkan di mana tunggulnya kepada Bapak KPH selaku wilayah 6. Tolong dijelaskan di mana tunggul kayu itu di Kampung Sebatang. Kepada Bapak Kapolres, ya, kiranya dapatlah ditegakkan hukum ini seadil-adilnya. Masalah itu, Pak, janganlah libatkan kampung kami Sebatang terhadap illegal logging kayu yang digunakan oleh Ketua DPR Aceh Singkil atau KPH itu, Pak, dijadikan alat bahan
penyelamatan Ketua DPRK kita itu dalam kasus illegal logging pembuatan kapal yang dibuat oleh Pak Ketua DPRK Aceh Singkil. Jadi kami keberatan Pak terhadap Kampung Sebatang ini diperalat, dijadikan untuk menyelamatkan dia dari jeratan hukum. Mohonlah kepada Bapak Kapolres ini setegak-tegaknya keadilan di Aceh Singkil ini. Janganlah libatkan masyarakat Sebatang, Pak. Gale. Bapak asli orang sini, Pak? Ya, Sebatang. Oh, Bapak warga desa Sebatang? Ya, Sebatang. Umur Bapak berapa sekarang? Sekitar 45. Bapak lahir di sini? Lahir ke Petampakan. Pak, apa betul ada hutan di desa Sebatang, Kecamatan Gunung Liah ini, Pak? Hutan-hutan apalah? Nggak ada hutan kayu lagi. Besar-besar. Kalau batang-batang kayu yang sepanjang 12 meter ke atas? Ada itu kayu lembek. Kalau dibikin kapal mungkin nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Jadi yakin Bapak memang nggak ada kayu yang dari hutan di desa Sebatang ini? Wah, nggak bisa, nggak ada itu. Bapak sering masuk-masuk ke sana? Wah, sering lah masuk-masuk ke apa itu, ke sawit itu kan, ke kebun. Berarti di sini yang banyak pohon-pohon kebun sawit ya, Pak? Ya, kebun sawit, kayu-kayu lembek itu kan. Yakin Bapak itu? Yakin lah. Astagfirullahaladzim. Berarti memang nggak ada hutan di sini, Pak? Iya, nggak ada hutan tuh. Bapak asli orang sini, Orang Pak? sini. Atau mungkin Bapak lupa bahwa di sini ada hutan? Di mana? Di desa Sebatang ini? Itu hutan apa lah, hutan muda. Yang batang kayunya sebesar-besar apa, Pak? Nggak ada lagi. Besar segi 25. Sebesar-besar paha Bapak lah ya? Iya, macam itulah. Tapi kalau untuk dibuat kapal nggak bisa, Nggak Pak bisa. ya? Yakin Bapak? Ya, kalau kapal-kapal sampan bisa. Oh, tapi kalau bikin kapal-kapal Nggak tahan tuh. nggak bisa, Pak ya? Nggak bisa. Yakin Bapak ya? Yakin. Aman Suri, Abang warga mana, Bang? warga desa Tanah Merah. Lahir di? Di desa Tanah Merah. Ya, Tanah Merah itu dekat Sebatang ya, Bang? Ya tetangga desa. Artinya Abang di Sebatang ini Abang tahu lah kalau ada hutan atau enggak di sini ya? Lebih kurangnya tahu juga lah sedikit. Ada hutan di sini, Bang? Ada. Hutan yang batang pohonnya sebesar-besar paha Abang atau sebesar-besar badan manusia? Ya sebesar apalah, paha lah kayak seperti itulah. Ada yang panjangnya 12 meter untuk dibuat papan untuk jadi kapal bot, Bang? Kayaknya nggak ada itu. Yakin Abang? Ya yakin tuh Pak. Masa? Ya Pak. Abang asli orang sini kan? Bukan asli desa atau apa? Sebatang. Tanah Merah. Tetangga desa Sebatang? Iya, tetangganya. Jadi kalau ada orang mau buat kapal besar, yang kayu yang ngambil di daerah desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, mungkin nggak itu, Bang? Nggak mungkin lah kayaknya. Nggak mungkin, Bang? Nggak mungkin ya. Karena ini tidak menyangkut nama, tentunya lawan instansi ya, karena melalui pihak KPH wilayah 6 Aceh. Dari instansi kehutanan ya? Iya. Baik. Kemudian, kenapa dari si pelapor tidak pernah dipanggil untuk menyatakan di mana titik lokasinya atau minimal dari pihak LBH yang menangani kasus pelapor ini terkait Aritonang? Kalau masalah Pak Burhan, surat kuasanya ini, ya jelas, ya kita juga ikut waktu itu, ya ini tanda tangan beliau, ya. Nah, Komandan, mungkin mereka mengetahui di mana lokasi sesungguhnya menurut mereka. Apakah pernah ada upaya memanggil dari pihak LBH-nya atau yang almarhum Burhanuddin untuk Iya, kan kita mendapatkan keterangan di mana di lokasinya kan dari saksi-saksi semua, saksi-saksi yang kita periksa, ya. Jadi menurut saksi yang mengambil dari mana, kita tanya semua itu, ya kan. Jadi polisi kan bergerak dari tempat yang tidak diketahui, ya kan, mendapatkan informasi dari mana kayunya, dari mana sumbernya, ya kan. Itu kita tanyakan, kemudian kita konfirmasi kembali kepada saksi ahli yang kita minta keterangan, ya. Pada saat ini dalam masih penyidikan atau penyidikan, Komandan? Sebenarnya tahapnya sudah masuk proses penyidikan. Kita sudah kirim SPDP kemarin kepada kejaksaan, ya. Namun demikian karena waktu yang dilalui sudah lewat, sehingga SPDP yang kita kirim kepada kejaksaan dikembalikan karena waktu sudah melewati batas dari undang-undang yang menentukan. Untuk kedepannya bagaimana? Apakah kasus ini akan dihentikan? Ya. Untuk kedepannya bagaimana? Apakah kasus ini akan dihentikan? Ya. Untuk kedepannya bagaimana? Apakah kasus ini akan dihentikan? Ya, kemungkinan kasus ini akan dihentikan, ya. Nah, melalui gelar perkara, nanti kami akan melakukan gelar perkara untuk penghentian penyidikan perkara tersebut, ya, sehingga harus memberikan kepastian hukum juga kepada seseorang. Apakah nanti ada niat untuk konferensi pers dengan media untuk menjelaskan kronologi sampai diberhentikan perkara ini, Komandan? Ya, pasti ya. Pasti, saya kira transparansi berkeadilan kan harus jelas juga ya.
Itu saya kira tidak ada kita tutup-tutupi perkara ini. Baik, ada pesan komandan kepada pihak-pihak yang dari pihak-pihak yang melaporkan Ari Tonang yang dari Ketua DPRK Aceh Singkil ini, komandan, pesan dari komandan? Saya kira ketika pelapor, karena pelapor ini sudah meninggal dunia juga ya. Ya, pelapor ini kemarin sebelum meninggal sempat kita sampaikan juga, kita berikan penjelasan kepada almarhum ya, termasuk juga kepada pejabat ini sendiri, Pak Ari Tonang ya, sehingga kita tidak ada yang jangan sampai nanti ada bahasa yang tidak baik juga ya terhadap aparat penegak hukum, itu yang kita hindari ya, seperti itu. Jadi ucapan terakhir komandan untuk masalah ini, intinya komandan bahwa kasus ini diberhentikan dengan dasar apa, komandan? Dengan dasar yang pertama, SPDP surat perintah dimulai penyidikan sudah dikembalikan dari jaksa ya, karena tadi dengan alasan waktu yang ditentukan lebih dari 90 hari ya. Kemudian juga lokasinya juga menurut dari kantor kehutanan ini, petugas kehutanan yang kita mintai keterangan sebagai saksi ahli juga menyatakan bahwa sumber pengambilan kayu ini tersebut ya di luar dari kawasan hutan. Di luar, maksudnya tidak masuk hutan produksi, komandan? Masuk ke hutan produksi melalui titik koordinat yang diberikan ya. Baik. Jadi itu di desa mana, komandan, yang dicari oleh penyidik, komandan? Lokasi kayu itu ditebang, komandan? Dengan lokasi titik koordinat berada di desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Dahlan sudah. Bang Dahlan sudah? Ya. Oh, abang berapa tahun umurnya? Sekitar 40 kurang lebih. Lahir abang di mana? Di Pak Kajang. Di Pak Kajang. Tapi abang ngerti lah tentang desa Sebatang ini ya? Saya sekarang berdomisili di Sebatang, kurang lebih 15 tahun. Di sini abang yang abang lihat banyak kebun sawit atau hutan besar, bang? Di sini pada umumnya 90% kebun sawit. Nggak ada hutan? Hutan pun hutan muda, hutan kecil-kecil lah kayak gini. Paling. Oh, sebesar-besar gelas ini, ya, batang pohonnya? Ya. Untuk kayu-kayu bakar ya? Untuk kayu bakar. Jadi kalau untuk bikin buat besar, mungkin nggak ngambil kayu dari desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah? Nggak ada itu. Yakin abang? Nggak mungkin. Ini masalah kredibilitas aparat penegak hukum loh, bang. Apakah benar yakin abang bahwa di desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah tidak ada hutan yang bisa membuat kapal besar yang batang pohonnya itu bisa mencapai papan sepanjang 12 meter lebih? Nggak ada lagi. Nggak mungkin, bang. Nggak ya? Mungkin. Yakin abang? Yakin, bang. Nama saya Suhardin, Desa Tanah Merah. Oh, warga Desa Tanah Merah. Ya. Artinya bapak desa bapak berbatasan dengan desa Sebatang. Iya, betul. Apa pendapat bapak dengan menurut surat dari KPH untuk bapak Kapolres, hingga bapak Kapolres menyatakan bahwa hutan itu adanya di tempat penebangan batang pohon itu di desa Sebatang. Bagaimana pendapat bapak sebagai warga yang ada di sini? Pendapat saya itu tidak benar itu, Pak. Kalau di desa Sebatang, setahu saya itu tempat mengambil kayu bakar, cuma setahu saya ya. Baru kayu kecil-kecil sebesar tangan saya, baru sepaha saya, baru yang paling besar itu satu lagi kayu lembek, namanya timah-timah kalau bahasa kampung. Untuk bikin kapal bisa? Tidak bisa, Pak. Jadi ada yang diduga bohong tuh, Pak? Nah, nggak bisa tahu itu bohong, tapi itu setahu saya nggak ada sini. Bapak sering masuk daerah-daerah sini, Pak? Masuk sering nih, Pak. Aku sering rias seping, sawit semua itu, Pak. Nggak ada tuh, Pak. Batang pohon itu nggak ada, Pak ya? Nggak ada. Ada pohon tapi kecil-kecil. Kalau untuk sampan bot nggak bisa itu, Pak. Harapan saya seadil-adilnya lah hukum ini, Pak. Jangan saya untuk langsir ditangkap. Karena saya tidak ada setahu saya kan, kalau di kampung kami sini tidak ada kayu besar untuk bikin bot. Kami seadil-adil lah ya, Pak. Untuk hukum inilah. Jadi di sini kami meminta kepada Kapolres agar kasus tersebut dilakukan peninjauan kembali. Dan yang kedua, alasan dari pihak Kapolres bahwasanya kasus ini diberhentikan karena kayu yang diambil untuk pembuatan kapal tersebut diambil dari desa Sebatang atau bukan dari kawasan hutan produksi. Jadi di sini kami mendesak kepada Bapak Kapolres agar memanggil kembali saksi yang menyebutkan bahwa kayu itu diambil di desa Sebatang. Karena saya selaku salah satu masyarakat desa Sebatang mengetahui bahwasanya tidak adanya kayu yang bisa digunakan untuk pembuatan kapal tersebut. Jadi harapan kami
di sini melalui aksi unjuk rasa yang kami lakukan hari ini, kami meminta agar hukum itu ditegakkan secara adil, di mana siapapun orangnya, siapapun apapun jabatannya, baik dia rakyat kecil maupun para penjabat, hukum ditegakkan secara seadil-adilnya. Bila memang salah, ya ditindak tegas. Bila memang tidak, ya ditinggalkan. Itu saja harapan kami supaya hukum ditegakkan secara adil. Jangan tebang pilih atau seperti pisau yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya Abdul Dawi sebagai Sekjen Alam Aksi sedikit menambahkan bahwa berdasarkan beberapa keterangan Pak Kapolres beberapa minggu yang lalu, bahwa beliau mengatakan tunggul kayu itu berasal dari Desa Sebatang, dan hal itu sudah dibantah oleh kawan kita Ketua Alam Aksi. Nah, di sini kita meminta transparansi, tolong dipanggil saksi pelapor, tolong tunjukkan di mana tunggul kayu tersebut, jangan ada kebohongan yang ditutup-tutupi. Kami mendesak pihak Kapolres gentleman. Bagaimana kami menanggapi kami aksi? Jangan seakan-akan kami yang aksi ini dianggap tidak penting bagi mereka, tidak hidup bagi mereka. Kami datang untuk ke sana bukan untuk mencari keributan, kami hanya saja ingin menjelaskan bagaimana kelanjutan kasus Hari Tonang tersebut. Dan sekali lagi kami minta, tolong tunjukkan tunggul kayu tersebut yang katanya di Desa Sebatang, biar kita sama-sama mengetahui, dan mana surat izin pengoperasiannya. Baik. Nama saya Zakirun. Saya di Alam Aksi tadi sebagai koordinator aksi. Pada kesempatan tadi kami sudah melakukan unjuk rasa di depan Kapolres Aceh Singkil. Namun tidak ada tanggapan dari pihak Kapolres Aceh Singkil. Padahal kita sudah melakukan pemberitahuan aksi ke Mapolres Aceh Singkil. Namun pada kesempatan hari tadi tidak ada yang datang menanggapi. Harapannya ya kasus yang melibatkan ketua DPR kita ini harus tuntas, jangan ditutup-tutupi. Yang pertama, saya berangkat dari kewenangan penyidik ya. Kewenangan penyidik dalam hal ini kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 kalau nggak salah saya ya. Nah, terkait SP2HP kita diberitahu oleh saudara pelapor ya, waktu itu masih hidup, 1 minggu lebih kurang sebelum beliau berpulang. Beliau nelpon saya bahwa ada menerima surat SP2HP. Nah, terkait kasus yang dilaporkan itu, SP2HP terakhir ya sebelum beliau meninggal, di sini jelaskan poinnya saja bahwa hambatan yang ditemui ataupun kendala-kendala penyidik antara lain dijelaskan di sini. Poin A-nya adalah bahwa penyidik Polres Aceh Singkil harus membuktikan kejelasan asal-usul kayu serta melakukan pengecekan titik koordinat terkait sumber kayu. Itu kendala yang pertama dalam SP2HP ini. Yang kedua atau B-nya, belum dapat ditetapkan tersangka karena belum dipastikan asal-usul kayu. Ya, maka di sini rencana kegiatan selanjutnya penyidik ataupun penyidik pembantu akan berkoordinasi dengan pihak kehutanan _KPH 6 wilayah Aceh guna melakukan pengecekan pengambilan titik koordinat terkait sumber kayu atau asal-usul kayu. Asal-usul kayu yang digunakan untuk pembuatan 1 unit bot yang berlokasi di Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Singkil. Poin selanjutnya, guna kepentingan penyidikan terhadap laporan saudara, maka kami menunjuk Ibda Depa Rinaldi Wirsa SEIK dan kawan-kawan selaku penyidik pembantu dengan nomor HP sekian-sekian. SP2HP ini atas nama Kepala Kepolisian Resor Aceh Singkil, Kasat Reskrim selaku penyidik, tertanda saudara kita Abdul Halim SH, pangkat Ajun Komisaris Polisi. Nah, inilah surat pemberitahuan perkembangan penyidikan yang disampaikan kepada Bapak Burhan waktu itu belum meninggal dan diteruskan kepada kita. Nah, kalau saya berkomentar
tidak lebih lari daripada tentang payung hukum, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013. Kebetulan saya juga tadi duduk-duduk di sini lagi membedah ini kan. Ini sangat spesifik undang-undang ini. Kenapa? Rujukannya kalau kita baca pasal 12 dalam undang-undang ini, setiap orang dilarang, poinnya saja, yaitu pasal 12 dari undang-undang ini, yaitu memuat poin D-nya, pasal 12 itu membongkar, mengeluarkan, ya, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, ya. Itu huruf D-nya. Yang C-nya, setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Kemudian poin H-nya, memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar. Ini lebih kurang. Ini kewenangan penyidik dalam hal ini untuk menindaklanjutinya. Kemudian pada poin K, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan garis miring atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar. Kemudian poin I-nya, membeli, memasarkan dan atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dan garis miring atau huruf M, menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Inilah kira-kira lebih kurang ini kewenangan penyidik. Nah, terkait ada informasi bahwa beberapa hari yang lalu saudara kita ya dari Alam Aksi, ya, dalam Alam Aksi melakukan unras, ya. Lebih kurang kalau saya berkomentar di sini, bapak kita, saudara kita, Ketua DPRK Aceh Singkil ini, kalau saya berpendapat itu juga bagian daripada pejabat Prokopimda. Nah, dan memimpin sebuah lembaga DPRK, wakil rakyat. Di sini pejabat dilarang, ya, setiap pejabat dilarang. Poin C-nya saja dari pasal 26, melindungi pelaku pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Pejabat ini dalam hal ini, kalau saya berdefinisi secara pendapat saya, itu termasuk pejabat ini ya pejabat bupati, ya pejabat penegak hukum, kemudian dan instrumen lainnya, pejabat negara. Kemudian huruf G, pejabat ini dilarang dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dan atau lalai dalam melaksanakan tugas. Nah, terkait apa yang saya baca di media, bahwa sumber kayu ini, kata berita itu, menurut keterangan saksi ahli KPH 6, yang mungkin juga atau sudah ya, memberi keterangan atau sudah diperiksa oleh penyidik, bahwa kayu itu, bahan baku itu, berasal dari Kampung Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah. Nah, ada satu yang menjadi pemikiran saya, kami ini dari lembaga ini dengan Pak Yahya sebagai pengacara yang mendampingi almarhum Burhan, ya, dengan memberikan kuasa dari lembaga kita. Sebatang ini kalau saya ketahui itu untuk saat ini, ya, ataupun 2 tahun ke belakang itu, kalau hutan yang besar itu menurut saya ketahui tidak ada, Pak, hutan. Kalaupun ada hutan cuma belukar saja. Nah, sementara bahan kayu ini untuk pembuatan kapal itu harus kayu tua atau semacam jenis meranti dan turunannya, atau juga kayu keras kalau bahasa kampung intap atau sebangsa damar, atau kalau lonasnya itu lebih kurang kayu keras juga semacam kuranji. Nah, pertanyaannya, kalaulah benar dari Kampung Sebatang, di mana tunggulnya? Nah, benar nggak? Kan bisa dicek ini.
Jangan asal sebut tapi pembuktiannya kita ragukan. Karena hutan di Sebatang ini menurut saya ketahui hanya semak belukar saja, karena mayoritas di sana sudah hampir 90% jadi perkebunan sawit, Pak. Boleh kita lihat kalau kita datang ke sana, pertama kita dapat itu Kampung Seping Baru Sebatang. Arah ke sebelah kanan menuju Tanah Merah itu perkebunan sawit sampai pinggir sungai. Arah ke kiri ada simpang 3 aspal itu menuju Sebatang, menuju Gor jalan, itu perkebunan Uber Trago. Nah, boleh kita datang. Sehingga ini jangan menjadi pertanyaan buat masyarakat. Ya, harus dibuktikan. Tapi kalau ada pejabat yang berkomentar, itu hak mereka, kita tidak bisa campuri. Nah, tetapi harus dipahami bahwa dalam undang-undang ini pada bab 6 ada dituliskan di sini peran serta masyarakat. Masyarakat berhak, ya. Masyarakat berhak apa ini? Untuk melestarikan hutan dan menjaga ataupun bila ada indikasi melihat ataupun mengetahui ada dugaan pelanggaran ataupun perusakan hutan. Di sini dijelaskan bahwa masyarakat ini menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum, dan ini juga bagian dari saran menyampaikan juga pendapat. Pada di sini tertuang pada jelas ya, pada pasal 59, masyarakat berkewajiban menjaga dan memelihara kelestarian hutan, mengelola hutan secara sesuai dengan ketentuan peraturan undang berlaku. Pasal 60, masyarakat berkewajiban memberikan informasi baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya indikasi perusakan hutan. Nah, pada pasal 61 lebih jelas lagi sini. Masyarakat dilibatkan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Kemudian masyarakat memberikan informasi baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Kemudian ikut serta melakukan pengawasan, ya. Masyarakat berhak ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan dan atau melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan perusakan hutan. Nah, inilah kira-kira menurut yang saya ketahui, ya kita minta nanti juga kalau mereka berkenan dan bersedia, kita minta agar KPH itu harus menentukan di mana tunggul itu, jenis kayunya apa, kemudian diameter berapa, alat angkutnya apa, siapa pembelahnya, apakah ini juga sudah dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini aparat penegak hukum. Nah, di sini agak-agak timbul tanda tanya, apa benar bahan baku itu berasal dari Kampung Sebatang? Jangan asal ya sebut kalau tidak memang itu benar. Kalau benar nggak masalah, itu hak daripada saksi ahli ya dan pihak penyidik. Kita tidak campuri itu. Namun perlu kita pertegas secara undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2013 ini, bahwa harus dipahami bahwa bila ada indikasi masyarakat melihat terjadinya dugaan tidak pidana, berkewajiban melaporkan ya kepada aparat penegak hukum atau yang berwenang. Dan pelapor itu, pelapor, saksi ataupun informan itu secara khusus dilindungi oleh pemerintah.